Selamat siang, pencinta Guru Politik BD News dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Vicky Nahak, mengudara di grup Politik BD News pada siang hari ini. Pada siang hari ini saya akan berbicara terkait dengan jaring pengaman sosial yang sedikit lagi memasuki tahun pertama. Tapi sebelum saya membahas terkait dengan jaring pengaman sosial, saya mau mewakili masyarakat Kabupaten Belu, mau mengucapkan rasa terima kasih dan bangga kepada Persib Belu yang sudah bertanding di Eltare Memory Cup 2002 di Lembata. Sebagai masyarakat Kabupaten Belu, kami bangga karena dengan biaya seadanya, tanpa ada bantuan daripada pemerintah daerah Kabupaten Belu, masyarakat Kabupaten Belu pencinta sepak bola masih mau membantu walaupun dengan uang seadanya. Dan rasa bangga kami kepada tim kesayangan kami itu Persib Belu dalam sebuah pertandingan kalah dan menang itu adalah hal yang biasa. Tapi bertanding di daerah orang, membawa nama kabupaten yang pemerintah kabupaten sendiri pun tidak ada 1.000-2.000 rupiah pun untuk menyumbang itu, tapi kami tetap, Persib Belu tetap menunjukkan yang terbaik. Maka kalian pun masyarakat yang membiayai kalian untuk berangkat bertanding, kalian pulang pun disambut oleh masyarakat, karena masyarakat sangat mencintai Persib Belu. Itu hanya sepintas untuk ucapan terima kasih. Tapi sebelum saya bicara terkait dengan jaring pengaman sosial yang kurang lebih 1-2 minggu ke depan akan memasuki tahun pertama, hari ulang tahun yang pertama. Tapi tadi saya sempat membaca berita dari Larantuka, delegasi KOM tersangka dugaan korupsi pengelolaan dana COVID-19, Kabupaten Flores Timur, AHB, Kepala Pelaksana Kalak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, Flotim, bisa menjadi justice kolaborator untuk mengungkap tuntas aktor intelektualitas di balik kasus dugaan korupsi berjamaah di Flores Timur, di mana Lembaga Hukum Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian PADMA Indonesia bersama Koalisi Masyarakat Pemberantasan Korupsi Kompak Indonesia siap membantu dan mendampingi. Demikian pernyataan tegas yang disampaikan Ketua Dewan Pembina PADMA Indonesia yang Koordinator Kompak Indonesia, Gabriel Goa, kepada media menanggapi langkah Kejari Flores Timur menetapkan dan menahan tersangka dana COVID-19, yakni AHB, Kalak, BPBD, Flotim, Kamis 15 September 2022. PIK dalam kurung Sekda Flores Timur serta PLT bendahara BPBD Flotim meski belum memenuhi panggilan Kejari Flores Timur hingga Kamis. Menurut Gabriel Goa, sikap kesatria tersangka AHB kepada BPBD Flotim yang siap bertanggung jawab dengan memenuhi panggilan pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur dan taat hukum sebagai tersangka ditahan sembari menunggu proses hukum selanjutnya. Hal yang sama pula dengan tersangka PIK selaku Sekda Flores Timur, walaupun sempat mangkir pada panggilan pertama, ini membuktikan bahwa AHB kooperatif. Demikian juga dengan PIK yang hari ini Kamis datang memenuhi panggilan kedua pihak Kejaksaan Negeri Flores Timur. Nah, saya kira untuk tersangka AB bisa menjadi justice kolaborator dengan meminta perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK serta Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Republik Indonesia, ujar Gabriel Goa. Dikatakannya para tersangka dugaan korupsi dana COVID-19 Flotim harus berani bersuara di persidangan nanti agar aktor integritas bisa dijerat hukum, serta dugaan korupsi berjamaah lainnya yang terjadi selama ini di Flores Timur. Kenapa saya ambil kasus tersangka dana COVID-19 Flores Timur?
Saya mau berbicara, kenapa saya harus bicara tentang COVID-19. Di sini saya hanya mau menyampaikan terkait dengan haknya masyarakat Kabupaten Belu, yaitu berupa jaring pengaman sosial yang kita sebut dengan JPS. Warga kota tidak terima haknya. Sementara di desa, sampai hari ini dana desa masih tetap mengcover BLT. Bagi warga itu hak mereka dalam kondisi kebencanaan, rehabilitasi. Nah, kenapa warga kota kita tidak dapatkan JPS sebagai haknya? Lalu Pemda mau pinjam lagi uang bangun apa? Sudah jelas. Hak tunai warga saja tidak diurus. Ini bagaimana? Dan sekali lagi terkait dengan JPS ini saya mau menyampaikan kepada pemerintah daerah, khususnya kepada Bapak Ibu yang 30 anggota DPRD yang duduk manis di dalam gedung yang terhormat. Maaf, saya harus agak tegas sedikit untuk menyampaikan terkait dengan JPS ini. Saya mempertanyakan, JPS untuk haknya masyarakat ini kira-kira kapan baru mau dicairkan? Saya mohon tanggapan dari Bapak Ibu anggota DPR. Sebagai perwakilan kami yang duduk di dalam lembaga tersebut, dan sejauh mana kalian mengkawal? Katanya pemerintah daerah dengan dalilnya dari tahun lalu mengatakan ada pendobelan data. Saya dengar isu lagi, kenapa di perubahan ini untuk haknya masyarakat JPS itu kenapa tidak dicantumkan di perubahan ini? Ada apa ini sebenarnya? Terus kita teriak-teriak ketika 150 miliar yang belum ada polemik antara pro dan kontras. Ada sebagian mengatakan bahwa oh ini untuk masyarakat, sehingga masyarakat yang dimanapun, entah itu masyarakat itu betul-betul dia menyampaikan berdasarkan dia punya keinginan sendiri, atau dia dipaksakan, atau dia disuruh. Terus haknya masyarakat yang 6.527 yang ada di kota untuk menanti haknya mereka menjaring pengawas, kenapa hari ini tidak ada satu anggota DPR pun yang bersuara? Dan kenapa di perubahan ini, di anggaran ini, kenapa tidak dicantumkan haknya masyarakat kecil? Ini ada apa di Kabupaten Belu ini? Di mana keperpihakan Bapak Ibu anggota DPRD menanggapi haknya masyarakat terkait jaring pengaman sosial yang hari ini belum dicairkan ini? Apakah kami masyarakat ini harus kena prank lagi? Kita bahas ambil uang 150 miliar. Banggar dalam DPRD sudah konsultasi ke provinsi, dalam hal ini bertemu dengan kawan keuangan, sudah menjelaskan bahwa ini tidak bisa sesuai regulasi karena di perubahan ini. Tapi pulang dari situ tetap ngotot, harus tetap dicantumkan dalam KUAP PPAS. Terus harus ada konsultasi ulang. Maka beragam tanggapan baik dari Bapak Ibu anggota DPR tersebut yang mendukung supaya 150 miliar ini tetap disetujui. Dan ada juga dari tengah masyarakat, entah dari desa mana, mengatakan bahwa tanda anggota DPR yang tidak ini. Terus pertanyaan saya, kenapa yang 6.527 masyarakat punya ini, haknya masyarakat punya ini, kenapa anggota DPRD satu pun sampai hari ini tidak ada yang bersuara untuk mempertanyakan kepada pemerintah daerah Kabupaten Belu? Dan kenapa tidak di sidang perubahan ini tidak dicantumkan haknya masyarakat kecil ini? Saudara, ini ada apa nih? Kemarin kita dengar COVID itu refocusing, semua dana kata refocusing. Apakah realis budgetnya itu misalnya untuk hak para nakes dan seluruh komponen yang terlibat sungguh terbayarkan sesuai dengan yang dilaporkan? Inilah saya membuka pola pikir
dari seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Belu. Di sini yang saya sangat menyayangkan, JPS yang menjadi haknya masyarakat ini, yang terdampak daripada COVID-19 ini, yang 6.577 itu dari tahun lalu, dari Oktober tahun lalu, menunggu haknya mereka. Tapi dalilnya pemerintah mengatakan ada pendobelan data. Terus sekarang tinggal 2 minggu lagi sudah masuk ulang tahun yang pertama, tapi belum ada tanda-tanda untuk dicari. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya menduga di perubahan ini pun juga tidak dimasukkan haknya masyarakat, yaitu JPS ini tidak ada mungkin di perubahan. Tapi mau melakukan pinjaman daerah kasih masuk di situ untuk beli bunga ada. Tapi haknya masyarakat 6.577 penerima manfaat ini tidak ada. Oleh karena itu saya minta kepada Bapak Ibu anggota DPR yang terhormat, tolong juga bersuara untuk haknya masyarakat kecil ini. Supaya kita jangan hanya fokus mau pinjam uang saja, tapi kita lupa dengan haknya masyarakat yang digantung sampai hari ini. Ini yang membuat ini. Saya berpikir, saya tidak habis pikir, ada apa dengan kabupaten yang kami cintai ini? Sejauh mana slogan perubahan yang dikumandangkan seantero Kabupaten Belu? Masyarakat ini menagih janjinya, menagih haknya. Kapan baru dicairkan haknya masyarakat? Itu yang masyarakat pertanyakan. Tapi tidak apa-apa, saya juga berterima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Mungkin datang di NTT ini, mungkin dimulai dulu dari Pulau Flores sana, mungkin sedikit lagi datang ke Pulau Timur, dan Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu, pencinta grup politik Belu News, masih ada tidak nurani kita untuk berpikir bagaimana haknya masyarakat kecil? Haknya masyarakat kecil 6.577 penerima manfaat ini menunggu haknya mereka kapan dicairkan. Kemarin sudah dipotong habis, sampai hari ini tidak dicairkan. Terus di sidang perubahan ini tidak dimasukkan. Apakah dia mau hilang begitu saja? Wah, sangat keliru. Kami akan ada berdiri di garis depan untuk menyuarakan ketidakadilan ini, ketidakberpihakan kepada masyarakat kecil. Tapi kalau gencar untuk mau pinjaman daerah, ini ngeri. Media massa penuh, tanggapan beraneka ragam, baik dari Bapak Ibu anggota DPRD, wow, ini negara, kita hidup di negara merdeka kah, atau kita hidup di negara yang mana? Pemerintah itu sebenarnya lahir dan hadir itu untuk memberikan solusi, untuk mensejahterakan masyarakatnya, rakyatnya. Tapi apa yang menjadi haknya masyarakatnya sampai hari ini tidak direalisasikan? Apakah ini yang disebut pemerintahan yang berpihak kepada masyarakat kecil? Apakah ini disebut dengan pemerintahan yang dengan slogan perubahan? Apakah ini disebut dengan pemerintahan yang berkarakter? Biarlah masyarakat yang menilai sendiri. Saya sebagai orang fikih hanya menyampaikan. Para kita semua sudah tahu pinjaman daerah itu DPRD melalui Banggar sudah berkonsultasi. Dan di sana dari Kawan Keuangan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah mengatakan ini tidak bisa, tapi tetap ngotot harus dibawa lagi. Tapi kenapa Bapak Ibu anggota DPR tidak ngotot juga untuk bagaimana mempertanyakan nasib daripada 6.577 penerima manfaat yang berupa jaring pengaman sosial ini? Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Belu,
Saya hanya membuka publik, mata hati dan pikiran. Ini ada dugaan, ada indikasi untuk menghilangkan ini, haknya masyarakat kecil ini. Oleh karena itu cuma ada satu kata, yaitu mari kita suarakan haknya masyarakat kecil ini. Maka terjadilah polemik di tengah-tengah masyarakat terkait 150 miliar pinjaman daerah. Ada masyarakat entah di daerah mana mengatakan bahwa itu Bapak Ibu anggota DPR atau anggota DPR yang tidak dukung pinjaman daerah itu pokoknya entah mereka di apalah, pokoknya mereka itu sudah dicap oleh masyarakat tersebut. Tapi masyarakat pernah bersuara tidak terkait dengan hak di masyarakat ini? Yang hari ini belum dicairkan. Baca itu baik-baik, 150 miliar yang mau dipinjamkan itu untuk apa saja. Ada program untuk beli bunga di situ. Kalau mau beli bunga itu musim hujan datang, cabut semua bunga itu baik-baik, tanam saja depan OPD situ. Supaya dia pun nama OPD berbunga. Kami hanya menantikan haknya masyarakat kecil ini kapan mau dicairkan. Dan kenapa di sidang perubahan ini anak 577 penerima manfaat itu kenapa tidak dimasukkan? Kenapa juga tidak dibahas uang untuk cairkan haknya masyarakat kecil ini terdampak COVID-19 ini? Oleh karena itu kami juga minta, sebagai masyarakat minta peran penting daripada lembaga yang terhormat di Bapak Ibu anggota DPR untuk suarakan ini. Baik. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya mungkin agak sedikit keras. Saya mungkin mau akhiri sudah, mau saya sedikit cari mentimu juga karena saya juga mulai agak panas. Saya tidak mau ini terlalu lama berpanas-panasan. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan kepada publik Indonesia pada siang hari ini. Salam saya untuk seluruh masyarakat Kabupaten Belu. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut ketika kita bersuara untuk nilai-nilai kebenaran. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut. Jangan pernah bosan ketika kita bersuara untuk hal yang benar. Risikonya pasti ada. Pasti ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, pasti akan memainkan dengan narasi-narasi mereka. Dengan menggunakan akun yang tidak bertanggung jawab. Itu namanya pengecut. Tapi biarlah itu menjadi satu irama tersendiri. Kita mau Belu ini menjadi lebih baik. Closing statement saya bahwa saya berterima kasih kepada KPK Komisi Prasko Perusup yang sudah masuk ke Nusa Tenggara Timur, yang sudah saya baca berita tadi yang sudah sampai di Flores Timur. Saya juga berharapkan kalau bisa main-mainlah ke kota perbatasan Kabupaten Belu. Di sini ada hal-hal yang indah, ada banyak bunga-bunga yang mungkin bisa indah dipandang mata. Dari sudut kota Belu, saya Vicky Nak, mengakhiri live saya. Senantiasa Bapak Ibu saudara sekalian diberkati oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.